Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah fala haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahi jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, pengajiannya top ya. Komandan dakwahnya juga top ya, galak ya. Nah. Iya. Jadi Bapak Ibu semua, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan mengisi kegiatan kajian rutinan Asyifa oleh Syekh Puji. Beliau ini mentor saya. Beliau ini senior saya di organisasi. Saya jadi ke RSM itu pertama tahun 2012 ya, sekitar 12 tahun yang lalu. Saat itu saya masih di mahasiswa, masih jadi agen proposal ya, minta dana ke RSM dulu. Alhamdulillah ya, 12 tahun yang lalu minta proposal kegiatan, sekarang mengisi kegiatan. Itulah takdir Allah, nggak ada yang tahu ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum saya sampaikan materi inti ya, insya Allah, karena tadi saya lihat juga banyak yang bawa anak ya, salut sekali, respect saya bawa anak ke sini ya. Kemudian juga tadi mungkin ada kegiatan yang tidak bisa dihindarkan. Insya Allah Syekh Puji itu mintanya 1 jam ya, tapi semoga kurang dari 1 jam sudah selesai ya. Nah, Bapak Ibu semua, dari lubuk hati yang paling dalam, kira-kira Anda itu bahagia atau tidak kerja di RSM Ahmad Dahlan? Saya itu atau bahagia? Iya. Ya, soalnya saya dulu juga pernah kerja di AUM saya dulu. Ya. Saya dulu 2012 kerja di SMA Muhammadiyah. Gaji saya dulu per bulan 85.000. Ya. Wes gak masuk ya. Tapi alhamdulillah 2017 kemudian ditarik SMA 2 Kediri ya. Lalu 2020 dapat penempatan dinas di perbatasan Pacitan Ponorogo ya. Jadi itu dinamika. Tapi kerja di AUM seperti RSM ini luar biasa, Bapak Ibu semua. Nah, dan yang kemudian patut menjadi 2 kata kunci sebelum saya sampaikan materi utama nanti ya. Bapak Ibu semua perlu bahagia dan bangga terhadap apa yang kemudian hari ini Bapak Ibu telah dapatkan di RSM Ahmad Dahlan. Di sini yang sudah punya NBM berapa angkat tangan? NBM 1, 2, 3, 4. Cuma 4 tok. 6. Coba yang punya NBM angkat tangan. Ini belum ada. Yang laki-laki angkat tangan cuma 2 tok ini. Aduh, Syekh Puji tolong diatasi, Syekh, ini belum punya NBM ini ya. Punya ICU semua punya panitia? Aman, bagus. Nah, kalau yang ini lahir jebrot Muhammadiyah ada apa enggak? Lahir langsung stempel kilo aku asli Muhammadiyah ada apa enggak? ICU Bu, wah top ya. Nah, enggak ada. Yo sama, saya juga sama saya Puji juga naturalisasi juga dulu ya. Nah, almarhum bapak dulu itu pendekar Pagar Nusa, ibu saya itu ranting muslimat ya. Anaknya alhamdulillah itu namanya rezeki dari Tuhan juga. Nah, kembali lagi Bapak Ibu semua ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 105 ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul melihat pekerjaanmu, begitu juga orang-orang mukmin. Nah, bahkan juga dalam surat Al-Jumu'ah yang mungkin sering dilafadzkan ketika yang laki-laki ini sholat Jumat juga sering disampaikan ya. Faida qudiyatis sholata fantashiru fil ard. Sehabis kalian melakukan ibadah sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, bekerja, belajar. Nah, jadi bekerja ini menjadi sebuah aktivitas yang tidak terhindarkan dari diri kita. Maka kemudian dalam awal materi ini saya sampaikan, Bapak Ibu semua perlu bahagia dan bangga terhadap apa yang telah Bapak Ibu dapatkan hari ini. Ya. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, tetapi kualitasnya doif ini ya, lemah ini ya.
Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya. Ada satu dosa yang dia tidak dapat dihapuskan oleh pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, tetapi dia bisa dihapuskan oleh lelahnya kalian mencari nafkah. Ini memang kualitasnya hadis dhaif lemah ya, tetapi ini menjadi semangat, menjadi inspirasi bagi kita bahwa dalam bekerja kita perlu totalitas. Apalagi kerja di AUM, di amal usaha Muhammadiyah. Selain Bapak Ibu dapat gaji, Bapak Ibu juga dibina keimanannya. Enggak semua lembaga kerja bisa seperti ini Bapak Ibu semua. Ya. Dan ini harus dianggap sebagai rezeki. Nah, jadi itu ya, beda gaji sama rezeki. Gaji itu kita dapatkan setiap bulan, pasti dalam bentuk nominal uang. Tetapi rezeki itu lebih luas. Nah, ini yang kemudian saya pakai sebagai prinsip ketika kerja di AUM dulu. Ketika dapat gaji 85.000, saya selalu berpikir bahwa ini bukan gaji, tapi ini rezeki yang akan membawa kebaikan dan peningkatan di masa depan nanti. Rezeki tidak melulu bicara masalah nominal, tetapi dia bisa kesehatan, anggota keluarga yang baik, istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik, itu rezeki. Ya, nah itu harus dipahami. Maka Bapak Ibu semua, di awal kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita perlu bahagia sama bangga dengan pekerjaan kita. Di Al-Quran itu kata kerja, anjuran bekerja itu disebutkan 412 kali. Sedangkan sholat cuma 83 kali. Artinya apa? Ini menjadi sebuah anjuran penting bahwa kita ini memang harus bekerja. Nah, terutama ini yang bawa anak-anak ini ya, Masya Allah ini ya. Saya itu dari lokasi kerja di Ponorogo itu ke sekolah itu 45 menit ya. Lokasi kerja saya itu di gunung, di pucuk gitu ya. Kalau hujan itu pasti mati lampu. Apalagi hujan-hujan seperti ini sering longsor di sana ya. Nah, anak saya yang masih kecil-kecil itu tak ajak ke sana. Sekali tak ajak ke sana. Biar tahu bapaknya itu kalau kerja seperti apa, jalannya seperti apa. Maka Bapak Ibu semua, ketika Anda kerja di AUM, Anda dapat rezeki dari sini. Anda gunakan untuk menghidupi keluarga Bapak Ibu semua. Anda gunakan untuk mengkenyangkan perut keluarga Anda. Anda gunakan untuk membiayai pendidikan anak Anda. Maka itu semua semoga menjadi berkah Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita harus bangga sama bahagia terhadap pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan beralih kepada materi inti ya, yang akan kemudian kita kaitkan dengan kenapa kita harus bahagia di amal usaha Muhammadiyah. Nah, ada dua surat yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah, dan ini harus kita kenali betul. Yang pertama adalah surat apa? Al-Ma'un. Yang kedua surat wal asri, al-asr ya. Ini dua surat yang menjadi gerak dakwah Muhammadiyah. Nah, tapi kita akan bahas Al-Ma'un aja ya. Nah, tapi yang menjadi inspirasi Ahmad Dahlan ketika melahirkan Muhammadiyah adalah yang disampaikan tadi oleh pembaca Quran ya, surat Ali Imran ayat 104. Itu jelas itu ya. Wal takum minkum ummatu yad'una. Jadi hendaklah ada di antara sekalian segolongan orang. Jadi wes itu ayat memerintahkan kita untuk berjamaah, untuk berorganisasi, berbuat baik, tidak bisa sendirian. Nah, kembali ke Al-Ma'un Bapak Ibu semua ya. Al-Ma'un ini dulu ketika Kyai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada santrinya, salah satu santrinya ini ada yang protes. Yai, kita ini sudah 7 kali mengaji, tetapi kenapa yang dibahas kok Al-Ma'un terus? Padahal masih ada surat-surat yang lain. Nah, lalu Ahmad Dahlan bertanya, kamu sudah hafal? Sudah tahu bacaannya? Sudah Yai. Sudah hafal? Sudah. Sudah kamu laksanakan isinya apa belum? Diem santrinya. Karena apa?
belum dikerjakan. Nah, ini Al-Ma'un yang kemudian menjadi inspirasi Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan, dan mendirikan rumah sakit. Nah, hari ini kita akan belajar tafsirnya agar kemudian menjadi landasan kenapa kita harus bahagia di RSM. Nah, Bapak Ibu semua, Al-Ma'un ini termasuk surat Makiyah, turun di kota Mekah. Jadi turun dalam 2 peristiwa. Ayat pertama sampai ketiga itu turun di Mekah, ayat keempat sampai 7 turun di Madinah. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Sofyan itu menyembelih unta. Nah, Abu Sofyan ini punya kebiasaan menyembelih unta setiap pekan, ya, setiap pekan untuk dijadikan santapan hidangan pesta bersama rekan-rekan kerjanya, rekan-rekan koleganya. Nah, kemudian pintunya diketuk oleh anak yatim. Anak yatim yang sejak kemarin, sejak hari sebelumnya, dia itu tidak makan. Dia sudah berkeliling cari makan, kemudian dapat info kalau di rumahnya Abu Sufyan itu ada orang yang menyembelih unta, ya. Nah, kemudian dia di sana, Bapak Ibu semua, dodok pintu. Kemudian apa yang terjadi? Sama Abu Sufyan dimarahi, dihardik. Tidak hanya sekedar dimarahi, dihardik, tetapi juga didorong anak kecil itu, ya. Nelongso, walah aku ki luwe, jaluk panganan ora dikei, malah dimaki-maki, malah didorong-dorong, ya. Akhirnya surat Al-Ma'un turun, ayat pertama sampai ketiga, ya, turun kepada Nabi Muhammad sebagai anjuran kepada umatnya agar jangan sampai menyakiti anak yatim, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama, ya, mukadzibin, mendustakan agama. Ada sebagian ulama yang mengartikan mendustakan hari pembalasan. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita dibohongi sama orang yang kita senangi, kira-kira kita sebel apa enggak? Ya sakit ya, malah sebel. Apalagi ini kalau kita dijadikan golongan yang mendustakan agama, ya malah nemen malah ya. Nah, yaitu mereka yang tidak memberi makan orang miskin dan menghardik anak yatim. Nah, jadi ini Bapak Ibu semua. Nah, ayat ini memberikan kita sebuah pelajaran bahwa jangan sampai sebagai umat Islam kita ini menyakiti anak yatim. Kita ini jangan sampai tidak memberi bantuan kepada orang miskin. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi ciri gerakan kita. Ya, kalau kemudian dikaitkan dengan peran Bapak Ibu semua sebagai karyawan rumah sakit dan saya sebagai pendidik, ini juga luas, ya. Maka di sini ada sebuah kaidah menarik, ya, mahtudat Arab, ya. La tahtakir miskina wa kullahu mu'ina, ya. Jangan menghina orang miskin, jangan menghina pasien miskin, jangan menghina peserta didik miskin, tetapi bantulah mereka. Nah, Bapak Ibu semua, di sini masih ada apa enggak? Mohon maaf ya, di sini masih ada apa enggak perawat yang kemudian bersikap ketus terhadap pasiennya? Ada apa enggak? Saya setuju, enggak ada. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah, ya. Jangan sampai Bapak Ibu semua, ya. Itu juga termasuk golongan apa? Mukadzibin tadi, pendusta agama, ya. Ada orang sakit, nggak punya uang, materinya menengah ke bawah, berobat, wajah jenengan merengut, ya. Orang miskin atau orang menengah ke bawah itu gampang baperan. Kalau wajah jenengan seperti itu, melongso mereka, ya. Sebaliknya kita harus nyalakan optimisme pasien. Kita beri senyuman kepada mereka.
kita nyalakan api perjuangan dia, harapan dia, Bapak Ibu semua. Ya, jadi jangan sampai ada, jangan, serius ya, jangan sampai ada. Ini Mas Somad ada apa nggak ada ini ya? Saya tuh tiga tahun yang lalu itu pernah 3 tahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu itu ya. Kerabat saya itu ada yang dirawat di sini, kerabat saya. Nah, saya itu posisi sudah dinas di Ponorogo. Kerabat saya kemudian WA saya, Pak Koki apa yo BPJS ya perawatnya kok merengut ae. Lho sapa Mas? Sampean roh jenenge apa gak? Kemudian ruangannya apa ruangannya? Nah, ruangannya iki tapi jenenge aku gak roh aku. Nah, kemudian saya langsung kontak Somad ya, gak ada ya Pak Somad ya, Somad ya, Pak Somad ya. Pak Somad kemudian, oh ya siap bro, siap wis tak atasane, nggak tahu datasi betul apa enggak. Tapi hal yang seperti itu ya. Ya Pak Somad itu ya yotok tapi embuh ya. Nah, semoga ini nggak gibah ini. Nah, itu senior saya juga tapi ya. Bapak Ibu semua, jangan sampai ada seperti itu. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Kalau masih ada pelayanan yang tidak berpihak kepada pasien, ya, dengan cara memberikan ekspresi muka yang tidak membahagiakan, jangan sampai. Karena itu tadi apa? Termasuk golongan mukadzibin, mendustakan agama. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan anak yatim ini perlu kemudian kita santuni sekali ya. Di surat Al-Baqarah ayat 44 atau 83 saya lupa dijelaskan prioritas kita dalam memberikan bantuan, dalam memberikan kontribusi terhadap orang-orang yang kita kasih ya. La ta'buduna ilallah wa bil walidaini ihsanan. Janganlah kalian menyembah selain Allah, kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Kemudian wadil kurba kepada kerabat. Lalu wal yatama kepada yatim piatu. Kemudian wal masakini kepada orang miskin. Nah, ini 4 prioritas yang perlu Bapak berikan bantuan, Bapak Ibu berikan bantuan. Yang pertama orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga yatim piatu, yang keempat fakir miskin. Nah, Bapak Ibu semua, apabila masih punya orang tua yang mungkin secara ekonomi nggak mampu, maka bantulah orang tua Bapak Ibu semua. Orang tua kita itu nggak pernah minta apa-apa kok ya, nggak pernah minta apa-apa ya. Tetapi kita sebagai anak, yo ayo kita bagikan orang tua kita ya. Mereka mungkin nggak minta materi kepada kita, tetapi maksudnya kita mentolong, nggak ngasih apa-apa kepada mereka ya. Bojone itu kok skincare yang paling mahal, perawatan paling mahal ya. Mosok mak nggur tekone bedak FIFA 2.500-an ya, jangan ya. Bojone tekone kelambi branded gitu ya. Mosok mak tekone daster 35.000 oleh telu ya. Jangan ya. Jangan Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua masih punya orang tua yang secara ekonomi nggak mampu, ayo dibantu. Ya, dibantu. Syukur-syukur di rezeki akeh diumrohne ya. Budalne haji, omahe direnov ya. Atau minimal sebulan sekali datang lah ya. Kayak saya sekarang ini ngerasa ya. Dulu ketika satu rumah sama mak saya itu kadang jaita itu ya, dikongkoni dua blok ya. Kok tanamannya ini ngarep disirami nggih tok tapi ra budal ya. Nah. Tapi ketika kemudian sekarang pindah ke Ponorogo baru terasa, kangen karo mak ya. Nah, terasa Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi pertama itu kasih kepada orang tua. Yang kedua, kalau Bapak Ibu semua mungkin orang tuanya sudah sangat settle, mapan, mampu, maka kasih kepada kerabat ya. Enek adik sing durung kuliah, durung sekolah, ayo dibantu. Enek ponaan sing perlu bantuan, ayo dibantu. Nah, tapi kalau kemudian kerabat ini sudah mampu semua, saudara udah mampu semua, udah settle, maka baru kasih kepada yatim piatu sama fakir miskin. Gak ada ruginya kasih kepada yatim piatu sama fakir miskin. Nabi bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha ya. Aku dan orang yang cinta anak yatim ini seperti dua jari ini menempel ya. Jadi bagi orang yang suka menyantuni anak yatim, maka nanti akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad ya, dekat dengan Nabi bagaikan dua jari yang
tertempel. Maka kalau kemudian ada orang yang tadi nggak suka sama anak yatim, menghardik, memaki-maki, dahnya nempel, jauhan mungkin. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua, ya kita perlu untuk apa namanya tidak seperti Abu Sufyan tadi, ya. Maka nanti kalau Bapak Ibu semua rezekinya semakin banyak, ya jangan hanya digunakan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi digunakan untuk berbagi tadi ya, orang tua, kerabat, yatim piatu, sama fakir miskin. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua ya. Nah, kayak saya pun juga nerang nih gini ya juga cukup berat Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena ya namanya penyampai itu juga harus melakukan apa yang dikatakan. Maka dimanapun Bapak Ibu semua, ketika saya menyampaikan materi, saya selalu memakai dua prinsip ya. Undur makola wala tandur mangkola ya. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tetapi lihat apa yang dikatakan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusahum ya. Kamu jangan nyuruh orang lain berbuat baik kalau kamu sendiri belum berbuat baik. Nah, itu berat itu ya. Nabi Muhammad dulu ketika Isra Mi'raj pernah ditunjukkan salah satu adegan oleh malaikat ya, di mana ada orang-orang itu yang lidahnya digigit oleh gunting ya. Nabi kemudian tanya, malaikat, siapa orang-orang itu? Kenapa lidahnya digunting ya? Nabi, orang-orang itu adalah para dai, para ulama yang dia nyuruh orang lain berbuat baik, berbuat ibadah, tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Jadi cukup berat juga. Mulanya ketika Syekh Puji menghubungi saya sejak bulan lalu untuk ngisi ya, saya juga sempat bingung juga ya, ngisi materi apa gitu ya. Padahal Syekh Puji sendiri aja udah cukup. Saya itu di Kediri itu dikasih amanah ketua lembaga hikmah dan kebijakan publik. Lembaga ini lembaga yang bersifat memberikan masukan kepada PDM, terutama terkait dinamika politik yang ada. Ya, jadi memang merumuskan konsep kebijakan publik, merumuskan politik yang sedang hangat di Kota Kediri. Ya, mulane saya mau nerangin tentang perpolitikan ya malah buyar kabeh kemarin ya. Nah, tapi mungkin saya puji lihat background saya yang S1 S2 pendidikan agama Islam mungkin ya. Kenapa saya kuliah PAI ya? Itu karena paling murah Pak Ibu semua. Paling murah itu dulu ya. Di sini ada Mas Ajib apa enggak sini ya? Ajib perawat ya. Itu dulu rekan seperjuangan saya Bapak Ibu semua ya. Jadi Mas Ajib itu sama saya satu angkatan masuk Stikes ya. Surya Mitra Husada. Mas Ajib jadi perawat, saya jadi cleaning service. Nah, jadi saya dulu cleaning service Bapak Ibu semua. Cleaning service resik gitu ya. Jadi OB, dikongkan, kongkoni ngono ki ya, kesel sana ya. Nah, kemudian Mas Ajib ngomongi, mosok pengen dadi OB, kuliah-kuliah kono loh ya. Ya akhirnya saya kuliah akhirnya. Ya alhamdulillah bisa seperti sekarang ya. Mulane saya juga sangat berterima kasih kepada beliau ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi itu ya ayat pertama sampai ayat ketiga tentang Al-Maun ya. Jadi jangan sampai kita mendustakan agama kita dengan cara tidak memberi bantuan kepada orang miskin dan tidak peduli terhadap anak yatim. Itu ayat pertama dan sampai ayat ketiga. Nah, selanjutnya ayat keempat sampai ayat ketujuh ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Nah, ayat ini turun di Madinah ketika ada kelompok orang munafik yang dia itu sholat ketika ingin dilihat oleh orang lain, sholat dengan mengharapkan pujian manusia. Kita mesti rame, ayo sholat ya, enak pejabat-pejabat sholat. Nah, tapi ketika tokoh-tokoh penting nggak ikut sholat, dia nggak mau sholat. Nah, jadi dikritik oleh Nabi Muhammad. Ya, ibadah yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita lakukan, jangan sampai kita lakukan hanya untuk mencari pujian manusia. Kira-kira ada gak yang kayak gitu? Lain atasannya gaya-gaya kerja tenanan nih. Orang. Kita bose neng luar kota ngono santai dulu kali ya misalkan ya. Ya waduh saya kadang juga gitu. Kepala sekolah hadir gitu saya datang tepat waktu gitu ya. Kepala sekolah nggak ada, santai dulu kali ya. Nah,
di perpustakaan Juwogro gitu ya, astagfirullah ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan, jangan nyari validasi manusia, jangan nyari pujian manusia ya. Jadi tugas kita di sini bukan untuk menyenangkan semua orang, bukan untuk menyenangkan teman kerja kita, bahkan bukan untuk menyenangkan atasan. Tugas kita di sini adalah apa? Menjadi pribadi yang sangat bermanfaat ya. Nah, jadi gak usah golek pujiannya teman kita, gak usah ya. Aku tak sholat ben didelok wong-wong aku kusuk aku ya. Jangan ya. Kalau di rumah sakit sholat, kalau di rumah enggak gitu ya, jangan Bapak Ibu semua. Nah, jadi ayat ini turun ya. Ayat ini turun untuk mengkritik orang-orang munafik yang seperti itu ya. Orang-orang yang suka sholat, suka ibadah untuk mencari pujian ya. Tetapi ketika sepi, dia nggak mau sholat ya, karena nggak ada yang memuji dia. Nah, Bapak Ibu semua, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Loh, kenapa ke orang masih sholat dikatakan celaka? Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini mengartikan bahwa orang sholat yang celaka itu tidak hanya sekedar orang yang sholatnya bolong-bolong, tetapi orang yang suka mengakhirkan waktu sholat ya. Sholat subuh jam 6 kurang ya, sholat asar jam 3, sholat duhur jam 3 kurang ya, sholat asar jam 6 kurang ya, ngono kok njaluk hidayah harpe ya, sholatnya keri-keri ya. Maka ini sering kali kemudian saya sampaikan kepada murid-murid saya di sekolah ya, kalau kamu nanti ingin belajar membangun rumah tangga dengan baik, maka kamu harus mulai dengan belajar membangunkan diri kamu ketika waktu subuh ya. Ini penting Bapak Ibu semua ya. Indikator muslim yang baik sederhana, ketika dia pagi bisa bangun tepat waktu subuhan, wis selama seharian top dia, dijamin penjagaannya oleh Allah dan malaikat kalau dia kemudian mau bangun pagi hari tepat waktu subuhan ya. Nah, maka di sini saya beruntung Bapak Ibu semua. Saya dulu itu sama mak saya kalau bangunnya telat, diguyur banyu diguyur tenan ya. Kadang saya angen-angen aku, makku kok mak terjahat di muka bumi ini ya. Tapi ternyata ini kemudian menjadi semacam pendidikan ya, tarbiyah juga ya. Tarbiyah bahwa harus mau bangun pagi. Nah, Bapak Ibu semua, jadi itu ya, jangan suka mengakhirkan waktu sholat ya. Karena apa? Orang yang sholatnya tepat waktu, orang yang sholatnya 5 waktu, tetapi telat-telat saja, masih dikatakan fawailul lil musallin, celaka ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya lalai ya, sholatnya lalai. Alladzina hum yuraun, apalagi yang sholatnya riak ya, hanya untuk mencari pujian manusia ya. Ini juga pelajaran bagi saya juga sebagai laki-laki ya. Murid saya itu ada yang sholatnya setahun itu cuma 54 kali Bapak Ibu semua. Sholat 54 kali, sholat apa? Sholat Jumat sama sholat Id Pak saya Pak. Aduh, kacau juga ini ya. Sholat yang kelihatan oleh manusia ya. Lah kamu sholat subuh, duhur, maghrib kadang-kadang Pak. Nah, jadi ya semoga di sini enggak ya. Karena di tempat saya ngajar itu ya, karena dia daerahnya pegunungan, daerah irisan, perbatasan, jadi memang sangat melekat sekali tradisi abanan ya. Jadi memang belum terlalu kental keagamaannya, dan itu menjadi tugas penting juga bagi saya ya. Nah, Bapak Ibu semua, ayat ini kalau kemudian kita kaitkan dengan tugas kita sebagai pekerja rumah sakit, menjadi faktor penting juga ya. Bahwa apa? Bapak Ibu kalau kemudian bekerja, ketika tiba waktunya sholat, ayo sholat ya, ayo sholat. Ditinggalkan dulu pekerjaannya. Kalau kemudian tidak bisa digantikan, maka berbagi dengan rekan kerjanya dulu ya. Kita ini sama Allah sudah dikasih nikmat yang luar biasa ya, dikasih pekerjaan, dikasih keluarga yang baik, dikasih rekan kerja yang sefrekuensi. Kalau kemudian dengan segala keberkahan, kenikmatan itu kok masih berani meninggalkan sholat ya,
Yes, harus Allah itu harus kemudian melakukan peringatan apa lagi kepada Bapak Ibu semua. Ya, di sini sudah diatur bagaimana mau membaca Al-Qur'an tadi ya. Diarahkan agar mau mengaji, diarahkan agar mau sholat ya. Kalau kemudian jek balelo berarti ada yang salah dengan Bapak Ibu semua. Nah, jadi harus mau ikut aturan Bapak Ibu semua ya, harus mau ya. Dan nanti juga saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh Puji ya, dari pengajian yang ada apa aja tadi ya, Asyifa, Baitul Janati, Amanah, Ta'awun, Al-Ihsan, As-Salam, 6 ya. Disuruh pilihan berapa sih? 1 apa 2? 1 tok per bulan. Weh enak tenan Bapak Ibu semua ya. Oh 2. Kurang enak piye? Dari 6 pengajian disuruh milih 2 tok loh ya. 2 aja ya. Anak saya dua-duanya itu dilahirkan di Rumah Sakit Muhammadiyah juga, tapi Lamongan ya. Ketika saya seliwar-seliwar di meja karyawannya, saya seringkali melihat karyawannya itu ngaji ya. Saya juga kadang kenangan ya, kok religius tenan ya, ngoja ngaji ya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri bertanya, Bu, dari tadi tak lihat kok ngaji, Bu. Iya Pak, karena kami di sini dikasih tugas setoran ya. Jadi karyawan di sana itu dikasih tugas setoran hafalan Al-Qur'an. Ya. Coba kalau kemudian diterapkan di sini ya, saya buyar palingan. Tapi ya itu kemudian treatment yang beda. Enggak, saya optimis Bapak Ibu semua ya. Bagi saya jenengan sudah mau datang ke sini itu sudah panggilan keimanan yang luar biasa. Ya. Karena saya juga paham betul pekerjaan kita di AUM, kemudian anak kita yang masih kecil ya. Kalau kemudian disuruh aktif nang Muhammadiyah mungkin nggak bisa 100%. Tapi minimal datang di pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah, kemudian support kegiatannya dilakukan oleh Muhammadiyah, itu cukup lah itu ya. Ya, kalau kemudian disuruh kepanitiaan, mungkin itu terlalu memadatkan aktivitas kita ya. Yang penting tadi loh Bapak Ibu semua ya. Jenengan sholat tepat waktu di rumah di sini. Jangan ikut pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah, toh nggak ada salahnya tadi ya. 2 kali tok sebulan, setiap ahad mungkin 1 jam, tidak akan merugikan, tidak ada mengurangi banyak waktu Bapak Ibu semua. Yang ada justru apa? Keberkahan yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti pengajian ya. Apa kemudian keberkahan yang kita ikuti selama mengikuti pengajian? Yang pertama, alaihimus sakinah, turun ketenangan. Yang kedua, wagosiyat humur rahmah, dinaungi rahmat Bapak Ibu semua. Yang ketiga, wafat humul malaikah, dilindungi, dinaungi malaikat. Yang keempat, wadzakarahumullahu fiman indahu, ya, dibanggakan oleh Allah, diceritakan oleh Allah, disebut namanya oleh Allah di depan malaikat. Loh, itu loh. Ikut pengajian itu yang pertama dapat apa? Ketenangan. Yang kedua rahmat. Yang ketiga dilindungi malaikat. Yang keempat dibanggakan oleh Allah nama Bapak Ibu semua di depan malaikat. Kurang untung apa lagi kalau ikut pengajian? Ya. Yang pertama dapat apa? Sakinah. Sakinah ini juga penting. Bapak Ibu semua kalau nikah doanya apa? Sakinah, awadah, warohmah. Ya. Kenapa kok bukan rahmah dulu, cinta dulu? Kenapa kok yang pertama kok malah sakinah, ketenangan? Ya. Pengajian yang dicari ketenangan, pernikahan yang dicari juga ketenangan. Kenapa kira-kira? Kok nikah kok yang pertama kok dapat ketenangan, kenapa kira-kira? Pak, kenapa kok bukan cinta atau nikmat dulu Pak ya? Kenapa kok ketenangan dulu? Nah, kenapa Bapak semua kira-kira? Kok kita kok tidak akan dapat tenang dulu? Ya. Karena kalau tanpa ketenangan tidak akan muncul cinta, kasih sayang ya. Apalagi dia Bapak? Mawaddah, maddah, jamaknya mawaddah. Rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi sebenarnya memberikan cinta kepada istri itu mudah sekali. Mamah, kenapa kok wajahnya murung mah? Kok ngambek mah? Ini papa bawa emas 2 kilo mah ini mah misalkan ya. Langsung soweneng ya semuanya. Iya, masa pose gitu. Nah, jadi rasa cinta ini mustahil timbul tanpa adanya ketenangan, sakinah.
Maka dari itu ketika kita ngaji yang dicari apa? Ketenangan. Ya. Maka Bapak Ibu semua diusahakan seminggu sekali ikut pengajian. Ya. Minimal itu ya, minimal seminggu sekali ikut pengajian. Karena apa? Jiwa kita ini ya selain dipupuk oleh sholat, perlu juga disirami oleh pengajian itu. Kalau kemudian kering, kacau ya. Maka dari itu diusahakan seminggu sekali ikut pengajian. Nah, itu Bapak Ibu semua ya. Kembali kepada tadi Bapak Ibu semua ya, relevansi Al-Maun ya, yang keempat sampai yang ketujuh ya. Puncak atau akhir dari surat Al-Maun ya, wayamnaunal maun ya. Ini adalah kritik terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, orang yang enggan memberikan bantuan kepada temannya. Nah, jadi Bapak Ibu semua sebagai pekerja jasa, kita ini kan pekerja jasa semua ya. Saya guru, jenengan karyawan rumah sakit ya. Mungkin gaji saya tidak sebanyak Bapak Ibu semua ya, tapi tetap ada kelebihan kekurangan ya. Tapi bedanya saya ngurusi orang sehat, Bapak Ibu semua ngurusi orang sakit. Loh, kurang akeh piye pahalane ya. Ngurusi orang sakit ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menyelamatkan nyawa satu orang, maka seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh orang di muka bumi. Ya. Jenengan mau cari apa lagi? Ya. Pahala udah banyak ya. Dengan catatan tadi ya, kalau merawat orang jangan merengut ya. Ketok lusuh ngono, alah sikis kacau. Jangan ya. Jangan saestu jangan Bapak semua ya. Jangan. Jadi jenengan itu kurang apa lagi? Pahala udah banyak merawat orang. Kemudian sama rumah sakit dibina rohaninya ya, dilatih baca tulis Al-Qur'an ya, dibina agar mau sholat, kemudian dikasih materi pengajian ya. Lingkungannya kalau di sini kan motonya apa? Paripurna sama Islami gitu ya. Ya. Bila kurang itu kan dua kata ekstraordinari semua ya. Luar biasa semua. Paripurna, Islami ya. Berarti kalau kemudian mau menyentuh pasien bukan mahram, izin dulu gitu ya. Kalau kemudian mau ke kamar mandi doa semua gitu. Nah, jadi kurang pena apa maneh kerja ning aum itu ya. Perkara gaji mungkin sedikit, dinikmati dulu. Karena apa? Insya Allah lama-lama akan menjadi rezeki yang berkahi. Paling penting itu Bapak Ibu semua ya. Apa artinya gaji banyak tapi kemudian diraih dengan cara yang tidak berkah, yang itu kemudian kita berikan kepada keluarga kita, jadi daging dan menimbulkan sikap yang buruk ya. Kadang itu saya angen-angen ya, kayak kasus-kasus kekerasan, kenakalan remaja yang bapaknya pejabat-pejabat itu ya. Kadang saya itu seudon ya, iki bocah beling-beling ini kena kasus ki bapaknya kemudian juga ternyata korupsi ya. Apa gara-gara dikei makan uang yang haram ini ya. Nah, maka Bapak Ibu semua ketika kemudian kerja di sini yakinilah bahwa itu merupakan sumber yang halal, berkah yang thayyib. Yang itu kalau kemudian dikasihkan kepada anak kita untuk mendidik anak kita menjadi berkah. Siapa tahu dari hikmat Bapak Ibu semua kerja di sini ya, mungkin secara materi tidak memberikan kemewahan, tetapi dari hikmat Bapak Ibu kerja di sini ya, itu menjadikan putra putri Bapak Ibu semua menjadi anak yang soleh solekah, anak yang berhasil semua ya. Ini kan rezeki bagi kita. Siapa tahu dari hikmatnya Bapak Ibu semua ya, itu kemudian menjadikan keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah ya. Lah Pak, aku kerja di rumah sakit kok malah tergoda dengan karyawan lain Pak, lagi kacau gitu. Nah, lagi angel lagi. Berarti ada nilai kemuhammadiyahan yang nggak merasuk ini berarti ya. Nah, lah.
Tapi itu ya wis itu tantangan keimanan lho. Iki wis ning ndi ku ya. Ning sekolah, ning rumah sakit, ning dinas ya. Kuwi wis kita intensitas ketemunya kan sering ketemu ya. Kemudian berada di satu atap yang sama ya. Ketika kemudian muncul benih-benih, ya ki wis wajar kuwi. Itu pula kemudian menjadi ujian keimanan dari Allah. Lek kamu bisa melewati ini, berarti keimananmu luar biasa. Lek gak iso, berarti keimananmu wis payah berarti lah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi memang oleh Allah itu kita diberikan tantangan yang luar biasa. Tantangan intern, tantangan ekstern, ya. Itu wajar. Gak ada orang itu lepas dari ujian. Ya. Karena itu cara Allah untuk apa? Menaikkan derajat keimanan kita. Ya. Itu wajar Bapak Ibu semua. Ya, wajar sekali. Di lingkungan kerja manapun pasti ada. Maka dari itu kalau lihat seperti itu, diingat-ingat wajah istri yang kemudian mensupport, bojoku mendampingi aku dari aku nol sampai sekarang masih. Nah, jadi diingat-ingat betul, ya. Diingat-ingat wajah anak-anaknya yang kemudian membahagiakan ya. Jadi kan itu menyenangkan ya. Saya itu kalau pulang kerja itu disambut anak pulang buka pintu itu seneng ya. Senengnya luar biasa Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi diingat-ingat betul perjuangannya ya. Jadi dimanapun ujian itu pasti datang ya. Bisa jadi mungkin ujian datang tidak dari rekan kerja kita, tapi dari siapa? Ibu kita mungkin, dari adik kita mungkin. Adik endo wablek jaluk duit ya. Tapi itu memang cara Allah untuk menaikkan derajat keimanan kita, wajar itu ya. Nggak ada orang hidupnya kemudian benar-benar paripurna, aman, nyaman, damai, nggak ada. Pasti ada. Maka dari itu Allah memberikan kita rambu-rambu agar tetap giat melaksanakan ibadah. Ya, rajin beribadah dan juga rajin dalam mengerjakan amalan-amalan dari Tuhan. Nah, saya rasa seperti itu, Bapak Ibu semua sudah 45 menit ya. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu semua, mungkin sedikit dari saya. Yang terakhir Bapak Ibu semua, di surat Maryam ayat 59 dijelaskan ya. Fahalafa mim ba'dihim khalfun ada'us sholata wattaba'us syahawat. Akan datang generasi sesudah kalian, generasi yang meremehkan sholat dan mendahulukan syahwat. Jadi di Al-Quran 1500 tahun yang lalu sudah diprediksi bahwa generasi kita nanti adalah generasi yang suka meremehkan sholat dan mendahulukan hawa nafsu. Maka Bapak Ibu semua, ketika kita ingin memperbaiki kehidupan, mari perbaiki hubungan kita pada Allah. Dengan cara apa? Perbaiki sholat kita. Ya. Sholat yang kemudian 5 waktu, ayo kita tingkatkan, tidak hanya sekedar 5 waktu, tetapi berjamaah. Nah ini penting. Jadi kita selalu sabikum bil khairat, lebih dahulu berbuat kebaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kekurangan itu murni dari saya. Kalau ada kelebihan itu semata-mata hidayah Allah Ta'ala. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.